Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa Safriani, NIM 22204. Baik, saya akan mempresentasikan tugas saya tentang hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama yaitu kurangnya perencanaan strategis. Adalah hambatan dalam pembangunan daerah karena tanpa perencanaan yang jelas, tujuan dan arah pembangunan sulit ditentukan. Perencanaan yang strategis dan komprehensif membutuhkan analisis yang mendalam tentang kebutuhan dan potensi daerah, serta pemberian prioritas dan yang tepat untuk pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. Selanjutnya yaitu keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya, finansial, tenaga kerja, dan infrastruktur dapat menjadi hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Ketidakmampuan untuk mengalokasikan sumber daya yang cukup dan efektif dapat menghambat implementasi proyek pembangunan yang direncanakan. Selanjutnya yaitu ketidakseimbangan pembangunan regional. Ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah suatu daerah menjadi hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Pemusatan pembangunan hanya dapat beberapa wilayah tertentu. Terdapat pengambilan potensi dan kebutuhan pembangunan di wilayah lainnya. Selanjutnya yaitu konflik kepentingan. Adanya konflik kepentingan di antara para pemangku kepentingan dapat menghambat perencanaan pembangunan daerah. Ketika kepentingan individu dan kelompok tertentu mengalahkan kepentingan publik, maka rencana pembangunan dapat terlambat atau tidak optimal. Selanjutnya yaitu ketidaksediaan data yang memadai. Ketidaksediaan data yang akurat dan terkini dapat menghambat perencanaan pembangunan daerah. Data yang tidak dapat memadai mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, mengukur dampak, dan merumuskan strategi yang efektif. Selanjutnya yaitu ketidakpartisan dalam pengambilan keputusan. Ketidakpartisan dalam atau pengaruh politik yang kuat dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah dapat menghambat perencanaan yang berbasis fakta dan tujuan pembangunan jangka panjang. Keputusan yang didasarkan pada pertimbangan publik seringkali tidak menghasilkan keputusan yang optimal untuk pembangunan daerah. Selanjutnya yaitu ketidakseimbangan keterlibatan masyarakat. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dapat menjadi hambatan. Partisipasi masyarakat yang terbatas mengakibatkan rendahnya pemahaman tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga rencana pembangunan tidak mencerminkan kepentingan dan kebutuhan nyata masyarakat. Selanjutnya itu perubahan kondisi dan prioritas. Perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan dapat menghambat pembangunan. Harus dapat menyesuaikan diri dengan tepat untuk menghadapi tantangan baru perencanaan pembangunan daerah ketika prioritas dan kebutuhan masyarakat berubah. Selanjutnya itu korupsi dan praktik nepotisme. Korupsi dan praktik nepotisme dalam perencanaan pembangunan daerah dapat menghambat pembangunan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan yang merata dan berkualitas. Praktik-praktik tersebut dapat mengarah pada pengabaian proses perencanaan yang adil, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya itu ketidakstabilan politik dan ketidakpastian kebijakan. Ketidakstabilan politik dan kepastian kebijakan dapat menjadi hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Berubah pemerintahan atau kebijakan yang tidak konsisten dapat mengganggu keberlanjutan program pembangunan dan menghambat pencapaian tujuan jangka panjang. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.